Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit, ya. Sebelumnya kita mengenai fungsi grafik. Nah, apa itu limit? Nah, sebenarnya limit fungsi. Sebenarnya apa itu limit fungsi? Limit fungsi atau f(x) adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Di sini kita tinjau dari fungsi, ya. Dari fungsi, jika ada fungsi seperti ini, f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1, ya. Tentu saja kita memiliki syarat bahwa x tidak boleh sama dengan 1. Karena ketika kita mencari nilai dari fungsi ini di titik x sama dengan 1, yaitu f(1) sama dengan akan menghasilkan atau menemukan 0 per 0, yaitu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Oke, artinya nilai fungsi ini pada f(1) itu tidak terdefinisi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan faktorisasi pada fungsi ini, yaitu faktorisasi dari pembilangnya. Kita cari faktorisasinya f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan untuk faktorisasinya yaitu x tambah 1 dikali x kurang 1. X kurang 1. Kemudian karena x kurang 1 saling menghabisi, ya, maka akan ada hasilnya x tambah 1. Nah, bila nilai fungsi f(x) di x sama dengan 1 tidak terdefinisi tadi dalam bentuk tak tentu, maka kita dapat mendefinisikan limitnya, yaitu mencari nilai fungsi f(x). Kita langsung mencari nilai limit fungsi f(x), limit x mendekati 1, f(x) sama dengan limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang 1 per x kurang 1 sama dengan faktorisasinya tadi x tambah 1 kali x kurang 1 per x kurang 1. Saling menghabisi, maka tinggal x tambah 1, tinggal substitusikan x-nya 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2. Kemudian bagaimana kita dapat mencari limit fungsi? Yang pertama yaitu cara saya tuliskan cara mencari limit fungsi. Yang pertama itu dengan cara substitusi. Ya. Ketika cara substitusi dihasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus gunakan cara yang lain, yaitu dengan cara faktorisasi
dengan cara faktorisasi. Ketika cara kedua menghasilkan bentuk tak tentu juga, maka dengan cara ketiga yaitu dengan cara kali sekawan. Kali sekawan. Atau merasionalkan. Oke. Contoh untuk soal yang pertama. Yang pertama yaitu limit X mendekati 1, 3X tambah 5. Ini bisa langsung kita substitusikan. 3 kali 1 ditambah 5, yaitu sama dengan 8. Oke, ini dengan cara substitusi. Contoh untuk yang kedua. Limit X menuju atau mendekati 3, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kurang 3. Jika kalau kita substitusikan, maka 3 kuadrat dikurang 5 dikali 3 ditambah 6 per 3 kurang 3. Maka akan menghasilkan 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu. Tentu, ya. Maka kita mencarinya dengan cara faktorisasi. Ya. Sama dengan limit X mendekati 3 kita cari faktorisasinya, yaitu X dikurang 2 dikali X dikurang 3 dibagi X kurang 3, yaitu ini dengan cara faktorisasi. Oke, selanjutnya limit X menuju 3 atau mendekati 3, maka ini habis tinggal X kurang 2. Maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ya, perlu diingat bahwa ketika kita menyelesaikan limit, jika kita hanya melakukan penyederhanaan terhadap fungsinya saja, di mana di sini masih mengandung variabel, maka notasi limit ini harus ditulis. Jadi harus ditulis limitnya. Limitnya harus ditulis. Tapi setelah nilai variabel ini kita gantikan dengan 3, ya, dengan 3 yang nilai yang ada di sini, maka notasi limitnya tidak perlu ditulis lagi. Ini dia langsung 3 dikurang 2. Limitnya tidak ditulis lagi. Langsung hasilnya saja. Seperti itu. Nah, contoh yang ketiga. Kita buat contoh yang ketiga.
limit X mendekati 2, 2X kuadrat dikurang 3X kurang 2 per X kurang 2. Jika kita substitusikan lagi, maka akan menghasilkan 0 per 0, yaitu bentuk tertentu. Sekarang kita coba cari, yaitu dengan cara faktorisasi. Sama dengan limit X menuju atau mendekati 2, kita cari faktorisasinya dari ini, persamaan ini, yaitu 2X ditambah 1 dikali X kurang 2 per X kurang 2. Ini saling menghabisi, maka limit X mendekati 2, 2X tambah 1, maka langsung kita substitusikan. 2 dikali dengan 2 ditambah dengan 1. Dengan 5. Ini hasilnya. Oke, sampai di sini kita lanjut untuk ke sifat-sifat limit fungsi.